Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Bapak Ketua Yayasan yang saya hormati dan saya muliakan, Kepala Madrasah Sanawiyah Salafiyah Bodelor yang saya hormati dan saya muliakan, rekan-rekan guru yang saya muliakan, mudah-mudahan ceria hari ini karena pulangnya akan dibekali sama Pak Kepala Ibu. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat ridho, hidayah, inayah serta pertolongannya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka tasakur binikmat pelepasan kelas 11. Saya ingatnya kelas 12 karena sering mewakili di Aliyah. Kelas 11 mudah-mudahan setelah dilepas, kelas 9 mudah-mudahan setelah dilepas ya sengaja biar jadi kelas 12 di Aliyah di sini, nggak jauh-jauh. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, juga mudah-mudahan kepada kita sebagai pengikutnya. Hadirin yang berbahagia, terutama orang tua siswa yang saya hormati. Yang pertama, mohon maaf, harusnya Pak Kemenag atau Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon yang hadir pada pagi hari ini, tetapi kebetulan karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan di Bandung, maka kemudian dia tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Kemudian Pak Kasubag juga ada kegiatan sama perpisahan di Aliyah. Ya padahal Pak Kasubag juga sama baru datang jam 2:30. Tapi sama dia sudah menghadiri perpisahan kelas 12 atau kelas Aliyah. Pak Kasih juga karena ada di Bandung, ada acara yang juga tidak bisa ditinggalkan. Sekali lagi mohon maaf dan kemudian saya mewakili mereka. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu serta hadirin yang berbahagia, mohon maaf atas ketidakhadiran mereka dalam acara pelepasan kelas 9 ini. Yang kedua, mengucapkan terima kasih nih kepada seluruh guru yang telah berjuang sehingga menciptakan siswa yang berkualitas, apa yang tadi telah disampaikan oleh Pak Kepala. Walaupun ibu bapak guru ini tahun ini lagi dihujat, lagi dibully, lagi disingkirkan karena ada peristiwa kecelakaan, padahal itu SMK Depok yang kemudian mengakibatkan 11 orang meninggal dunia dan yang lainnya luka berat, kemudian nambah lagi sekarang menjadi 36 kalau nggak salah. Padahal itu kecelakaan, tapi yang disalahkan guru-guru madrasah, katanya gurunya berbisnis dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu sekalian, terutama orang tua siswa, nih guru-guru kita terutama di Departemen Agama ini benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Honor mereka setahu saya memang di Salafiyah ini rada besar sedikit dibanding dengan sekolah-sekolah lain. Tetapi besarnya sedikit itu masih tidak layak karena belum sesuai dengan UMR Kabupaten Cirebon. UMR Kabupaten Cirebon itu Bapak dan Ibu sekalian itu minimal 2.800.000, sekarang naik menjadi 4.200.000. Jadi ibu-ibu guru ini harusnya honornya 4.200.000 sebulan, Ibu. Pak Kepala harusnya. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, walaupun di bawah minimal, ini guru-guru MTS Salafiyah Bode ini mereka tetap
Setahu saya yang saya biasa hadir ke sini membina mereka, guru-guru, mereka selalu hadir. Ya, sehingga jadilah seperti ini. Yang paling penting Bapak dan Ibu, ya ini guru-guru kita ini nih, walaupun dibully oleh netizen sekarang ini lagi tren, tapi mereka masih tetap tegar, tidak putus asa dan tidak mengundurkan diri, dan mudah-mudahan tidak terjadi. Guru-guru Departemen Agama itu luar biasa, murah meriah bayarnya, tapi hasilnya luar biasa. Saya kemarin studi banding Bapak dan Ibu sekalian ke MAN 2. Jadi ada MI, ada MTS, kemudian ada Aliyah. Dan itu luar biasa. Apa luar biasanya? Hampir seluruh lomba tingkat nasional dan internasional dimenangkan oleh sekolah Departemen Agama. Baik itu matematik, IPA, fisika, kemudian saintiknya, robotiknya, dan bahasa Inggris, bahasa Arab. Di luar, di dunia internasional, ternyata pemenangnya bukan SMA, tapi Aliyah. Maka kalau Bapak punya anak, nih yang sekarang nih sudah mulai gede, kalau nanti dilemparnya keluar belum tentu keselamatannya terjamin. Tapi kalau Bapak dan Ibu dititipkan kembali di yayasan apa namanya? Yayasan Salafiyah Bode yang punya Aliyah, Bapak dan Ibu bisa terjamin seluruh apa namanya? Aktivitas yang ngeri. Kalau Bapak dan Ibu pengen selamat, enak, enjoy, murah kalau nggak salah ya Pak. Kalau dari MTS ke Aliyah berarti gratis apa tetap bayar? Gratis, tuh gratis. Kadang ini saya bingung ke masyarakat sekarang itu memandang sekolah luar negeri atau swasta ini dianggapnya sebelah mata. Kalau Bapak dan Ibu mengetahui sekolah negeri dan sekolah swasta itu sekarang sama, tidak ada bedanya. Sekarang MTS Salafiyah Bode itu akreditasinya A+, 97 kalau nggak salah. Itu mengalahkan MTS Negeri 4 Pleret yang A biasa. Artinya Bapak dan Ibu, kualitas sekolah walaupun di luar negeri, ini luar negeri, karena swasta itu orang menganggapnya luar negeri. Tapi hasilnya Bapak dan Ibu sekalian, hasil akreditasinya melebihi sekolah-sekolah negeri. Kalau Bapak punya ayam sayur itu gampang sakitnya, kalau ayam kampung itu enggak sakit-sakit, jarang. Artinya luar biasa. Dan sekarang Bapak dan Ibu, untuk melihat anak Bapak dan Ibu maju dan tidak maju itu, makanya dilanjutkan sekolahnya di Aliyah, kemudian perguruan tingginya UIN atau IAIN. Supaya apa? Mateng agamanya, mateng umumnya. Ya. Ini kalau tadi saya lihat Bapak dan Ibu sekalian, dari jumlah siswa 205, harusnya orang tuanya juga 205. Jadi kalau 205 tambah 205 berapa? 410. Kalau saya hitung secara kalkulasi jebakan itu nggak ada. Hampir orang tuanya, kalau siswanya hampir separuhnya orang tuanya nggak ada. Padahal kalau kata Pak Kiai, ilmu yang barokah itu adalah ketika orang tuanya ikut, sekali lagi, ikut mendampingi dalam proses belajar mengajar. Salah satu proses terakhir itu adalah tadi ada penyerahan siswa yang akan diserahkan kembali ke orang tua, sementara sebagian orang tuanya tidak hadir. Ini anaknya anak siapa, lahir dari rahim siapa, yang kemudian orang tuanya tidak bertanggung jawab. Enak gawe bae, tidak mau mendidik. Dalam kitab salaf Bapak dan Ibu sekalian, ada yang disebut dengan ilmu barokah. Barokah itu adalah kebaikan yang terus menerus. Ya,
Oleh karena itu saya mohon nih nanti adik-adik sekalian, kalau nanti sekolah semua, kalau bisa sih saya mewajibkan di alias ini semua. Nanti saya doakan ada yang jadi polisi, ada yang jadi jenderal, ada yang jadi dokter, ada yang jadi pilot, ada yang jadi menteri, ada yang jadi presiden, ada yang jadi bupati. Jangan punya cita-cita nggak jelas. Sekolah sekarang itu sama, asal niatnya baik maka cita-cita itu akan terwujud. Terakhir Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi atas nama keluarga besar Departemen Agama mohon maaf dan ucapan terima kasih kepada seluruh Dewan Guru dan Kepala Madrasah serta Ketua Yayasan yang telah ikut membantu mendidik seluruh anak bangsa di bawah naungan Departemen Agama sehingga menghasilkan seperti ini. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Madrasah bahwa terjadi pelepasan, ini anak kelas berapa tadi? Kelas 9 yang mau dilepas itu belum tentu akhirnya senang. Karena hari ini hanya sekedar dilepas. Hanya dilepas. Belum tentu anak-anakku sekalian lulus, belum tentu. Berarti adik-adik, halo, berarti kalian dilepas tapi kepalanya atau kakinya masih diikat. Ada syarat yang harus ditempuh. Syaratnya apa? Syaratnya tadi telah disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah. Salah satunya adalah jangan membuat onar baik untuk orang tuamu, untuk sekolahmu dan untuk bangsamu. Kalau kemudian terjadi anak-anakku sekalian sudah dilepas tadi oleh kepala secara simbolis, lalu bapak atau anak-anakku membuat onar, menyakiti orang tuamu, menyakiti bangsamu, dan menyakiti masyarakatmu dengan ulah yang tidak sesuai, maka kelulusanmu walaupun kau dinyatakan lulus pasti tidak akan lulus, pasti itu. Karena Pak Kepala dalam kelulusan sekarang itu kemudian akhlak menjadi bagian dari kelulusan. Jadi kalau nilainya matematik 10, ya IPA 10, bahasa Inggris 10, tapi moral dan akhlaknya bejat, maka kemudian dia tidak boleh diluluskan dari sekolah ini. Harus ngulang. Kemana? Boleh di sini dilanjut tahun depan, boleh ke paket tahun depannya. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian, walaupun tadi sudah dilepas secara simbolis, tapi mohon dengan hormat anak-anakku sekalian untuk tetap menjaga adab dan akhlak. Sekali lagi, tetap menjaga akhlak dan adab untuk kehormatan sekolahmu dan kehormatan kedua orang tuamu atau keluargamu. Jadi ketika kehormatan itu kau cacadi, maka saudara sudah hari ini berarti sudah mempersiapkan diri untuk tidak lulus. Karena apa? Memang idealnya pelepasan dan syukuran ini idealnya harusnya setelah kelulusan. Tapi karena ada beberapa faktor yang harus membuat hari ini dilaksanakan, maka kemudian hari ini dilaksanakan. Tapi kalau bapak dan ibu serta anak-anakku cerdas, ini berarti sekolah sudah akan bagaimana berusaha agar kalian itu lulus dengan pelepasan lebih awal itu. Ya, makanya beruntung. Kalau yang pelepasan lebih awal itu sekolah akan bagaimana caranya membantu anak-anakku sekalian untuk bisa lulus. Nah, tapi tetap ada koridor, ada catatan tadi Pak Kepala. Selama walaupun sudah dilepas dan mereka tidak ada di ruangan belajar ini, maka ketika mendengar ada berita tidak baik, catat anak itu untuk tidak diluluskan. Sekali lagi, untuk tidak diluluskan. Karena bagian kelulusan sekarang itu adalah adab atau akhlak yang menjadi model dalam misi madrasah Departemen Agama yang kita punyai. Makanya alhamdulillah sampai hari ini belum ada Departemen Agama anak-anaknya tawuran, baik itu MI, MTS atau Alia. Ya,
ini luar biasanya. Tapi kalau sekolah-sekolah umum ada tawuran, ada ribut, tapi heran nggak pernah ribut, masyarakatnya diem baik. Tapi ketika nanti ada MTS, ada satu orang yang ribut, wow, gegernya kemana-mana. Itulah orang-orang penting. Kalau memang orang penting itu atau artis, seleb itu ketika membuat kesalahan kecil maka langsung viral. Oleh karena itu hati-hati anak-anakku sekalian, jaga kehormatan ini dan lanjutkan sekolahnya di Aliyah. Di Aliyah ini aja. Apalagi tadi Pak Ketua Yayasan Pak Haji menjamin yang dari MTS ke Aliyah gratis 100% Pak Haji ya, 100%. Sekolah mana gratis tuh Bapak, di mana-mana. Enak tuh. Dari kalau adik-adik, sama aja kalau sudah bergaul itu, sekolah lulusan Aliyah dan lulusan SMA sama aja, nggak ada bedanya. Yang membedakan itu, buktikan adik-adik sekalian, walaupun lulusan luar negeri, begitu keluar dari sini, saudara atau anak-anak sekalian menjadi orang hebat, baik di masyarakat maupun di negara. Hari ini niati untuk memperbaiki hidup dengan jalan sekolah. Tapi saya selaku karyawan Departemen Agama mengharapkan Bapak dan Ibu, anak-anaknya tetap dimasukkan ke Aliyah. Malah nggak usah ada daftar ulang kalau bisa, Pak Ketua Yayasan. Kalau bisa masuk Aliyah ini nggak usah ada daftar ulang, jadi langsung aja kayak di Gontor, sistemnya 6 tahun. Ya, itu saja. Sekali lagi mohon kepada Bapak dan Ibu wali murid, kalau bisa Bapak dan Ibu, bukan kalau bisa, memang istimewa sekali kata Pak Kepala itu, idealnya udah masuk Aliyah semua. Gurunya tetap, tapi ada beda ya, tidak semua MTS ngajar di Aliyah, enggak. Jadi tidak, anak-anak sekalian tidak akan bosan dan tidak bosan itu tergantung kita, tinggal bagaimana mencernaknya. Barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf atas kekurangan dan mohon maklum apa yang saya sampaikan hari ini mudah-mudahan tidak mengganggu aktivitas hadirin sekalian. Kurang lebih saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaikum kami ucapkan para
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiz ziham. Yang sangat saya hormati Ketua Yayasan Bapak Haji Kusnan Sahal SAG dan pengurus-pengurus yayasan yang lain yang hadir pada hari ini. Yang sangat juga saya hormati adalah Kepala MTS Salafiyah Bapak Fatoni SAG, yang saya hormati pengawas madrasah Bapak Dr. Rendas Haji Masguri MPDI, Bapak Ibu Wali Murid MTS Salafiyah, semuanya yang hadir yang saya hormati, dan juga anak-anak sekalian, para siswa kelas 9 MTS Salafiyah yang cantik-cantik ya, yang ganteng-ganteng karena pakaiannya begitu bagus, menarik, seragam ya, menarik perhatian kami. Alhamdulillah. Puji syukur alhamdulillah bahwa pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan tasyakuri imtihan dan juga pelepasan siswa kelas 9 yang ke-52. Salawat dan salam mudah-mudahan disanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan umatnya sekalian, dan mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Amin. Selanjutnya kami ini sebenarnya adalah, saya ini bukan ketua yayasan ya. Ketua yayasan tadi adalah Pak Kusnan, ada orang di depan kita ya hadir mengikuti acara ini, cuman beliau ya menugasi saya ya, mengamanati saya untuk berdiri di sini ya, jadi ya saya terpaksa ya mengabulkan permohonan beliau, barangkali beliau kurang berkenan ya, jadi saya mohon maaf dan mohon izin ya berdiri di sini mewakili ketua yayasan. Saya sendiri adalah waka yayasan, wakil ketua yayasan ya. Para bapak ibu semuanya, selaku pengurus yayasan, yang pertama kami menghartukan terima kasih yang sebanyak-banyaknya ya. Yang pertama atas kehadiran Bapak pengawas ya, tepat waktu ya sampai di sini, juga atas kehadiran para bapak ibu wali murid yang juga telah hadir dan mengikuti acara ini dengan baik ya, dan juga ya ketua yayasan walaupun tidak berdiri tapi ada mengikuti acara ini, termasuk pengurus-pengurus yayasan yang lain ya, walaupun tidak semuanya hadir. Semuanya kami berucap terima kasih. Para ibu semuanya, kami atas nama pengurus yayasan mengucapkan selamat ya. Yang pertama, selamat kepada anak-anak kelas 7, kelas 8 yang kemarin telah mengikuti acara tasyakur imtihan dengan mengadakan bazar dan tampilan-tampilan berbagai macam kesenian di panggung ya, luar biasa. Kami pengurusan mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada mereka yang telah mengikuti kegiatan tasyakur imtihan ya, kepada dewan guru yang telah membimbing mereka
Juga kami sangat berterima kasih ya, dengan penuh kesabaran tentunya mereka membimbing ya kegiatan-kegiatan mereka untuk tampilan kesenian, bazar dan sebagainya, sampai kemudian sukses itu dilaksanakan pada hari kemarin. Dan hari ini adalah khusus acara pelepasan kelas 9 ya, yang ke-52, yang jumlahnya adalah 205 ya. Itu kelas 9 yang hari ini baru saja dilepas tadi secara resmi ya, walaupun hanya simbolis ya. Kami ya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada mereka yang telah mengikuti pendidikan di MTS ini selama 3 tahun ya, dan kepada orang tua juga yang telah bersemangat ya menyekolahkan anak-anak mereka di sini selama 3 tahun dengan penuh semangat, dengan penuh kesabaran, dengan banyak doa tentunya ya, sehingga mereka kemudian berhasil sampai tamat ya 3 tahun di MTS ini ya. Kami mendoakan mudah-mudahan 205 ini yang telah dilepas tadi oleh MTS nanti tanggal 10 Juni yang akan datang, di mana pengumuman ujian akhir akan segera disampaikan. Mudah-mudahan 205 ini lulus semua, berhasil semua, amin ya robbal alamin. Dan anak-anak sekalian, setelah lulus nanti ya 205 anak ini sebagaimana disampaikan oleh Pak Faton selaku kepala, disampaikan juga oleh Bapak pengawas tadi, agar mereka ya, kalau tidak semuanya ya sebagian besar yayasan tentu saja lebih berharap kepada mereka agar melanjutkannya di Aliyah Salafiyah sendiri. Terus terang saja Aliyah kita ini sampai tahun ini masih sangat memprihatinkan, kelasnya masih kurus padahal usianya sudah 43 tahun, berdiri tahun 81, jadi sudah 40 lebih ya usia Aliyah ini. Tapi sampai sekarang kelasnya masih kurus-kurus, belum memenuhi syarat pendidikan. Kalau yayasan berkenan ya, yaitu karena memang harus disubsidi oleh yayasan, kegiatan pembelajaran Aliyah ini harus dibubarkan itu kalau yayasannya menghendaki dibubarkan, karena memang adalah menjadi beban, harus banyak disubsidi oleh yayasan, oleh lembaga-lembaga yang lain. Tapi kami sabar, kami tidak akan membubarkan Aliyah. Kami mudah-mudahan terus bersabar. Allahumma afriq alaina sabra. Mudah-mudahan kami diberi kesabaran untuk membina, memelihara Aliyah kita ini, walaupun sampai sekarang masih kecil keadaannya. Jadi oleh karena itu ya, kami yayasan banyak berharap kepada MTS, terutama MTS sendiri ya, yang muridnya lumayan besar. Lulusan tahun ini adalah 205. Ini ya luar biasa ini, 205. Pernah tahun sebelum Covid Pak ya, itu 300 lebih jumlahnya karena 9 kelas ya. Saya juga masih ingat itu, luar biasa. Jadi kami berharap sekali lulusan MTS Salafiyah ini banyak masuk di Aliyah sendiri, tidak di negeri, tidak di yang lain-lainnya. Walaupun di sini juga ada SMK ya ada SMK ya, mangga ya sebagian ada yang masuk SMK kita, karena SMK kita punya yayasan ya, punya yayasan, butuh murid juga ya. Tapi SKM ini adalah banyak dari luar, muridnya banyak dari luar. SMK ini adalah terbanyak murid terbanyak. Yang kedua, nomor 1 adalah MI, jumlah muridnya 1000 lebih. Yang kedua adalah SMK, nomor 3 MTS ya, kemudian TPA, yang terakhir adalah Aliyah yang muridnya sedikit ya. Jadi sebagian mangga silakan
yang mau masuk negeri ya mangga, tidak menghalang-halangi ya. Yang masuk SMA mangga, tapi kami berharap, yayasan berharap agar mayoritas lulusan MTS yang 205 ini lebih banyak masuk aliyah salafiyah sendiri sehingga ya nanti kedepannya tuh semakin besar ya, muridnya banyak dari MTS sendiri di samping dari MTS SMP yang lain ya. Jadi kami mohon ya kepada orang tua murid ya, sebaiknya ya jangan asal terserah murid saja, Pak, itu sih urusannya murid, bukan urusannya anak, bukan urusannya orang tua. Orang tua tinggal mendoakan, ya betul ya betul, tapi ya alangkah baiknya kalau juga dibisiki oleh orang tuanya, oleh bapak ibunya ya, begitu, agar ya nokjong masuk ke aliyah salafiyah saja ya, karena dari MTS yang pas ya masuk aliyah ya. Bapak ibu semuanya, lulusan MTS, lulusan aliyah kita ini banyak yang sudah menjadi guru, guru baik negeri maupun swasta ya. Contohnya siapa? Lulusan MTS, lulusan aliyah salafiyah yang sekarang jadi guru, bahkan jadi kepala sekolah ya. Pak Fatoni, kepala MTS sendiri itu lulusan aliyah itu ya. Pak Fatoni lulusan aliyah ya. Pak Sibli ya, Pak Sibli kepala aliyah lulusan apa itu? MTS, lulusan aliyah salafiyah, lanjut kemudian perguruan tinggi, selesai balik maning salafiyah jadi kepala aliyah, dan lain yang hanya jadi guru. Wah, berhitungan guru-guru MTS mayoritas lulusan aliyah. MTS-nya banyak dari MTS salafiyah, mayoritas guru-guru MTS, ibu-ibu terutama ya, termasuk juga bapak-bapak. Lanjut aliyah bukan SMA, aliyah kuliah ya, lalu kemudian menjadi guru ya. Yayasan kita ini kurang satu lagi, Pak, lembaga yang belum kami dirikan, yang baru bercita-cita ingin kami mendirikannya, satu lagi, perguruan tinggi. Tinggal perguruan tinggi, kami baru bercita-cita, tapi sampai tahun sekarang ini belum dapat merealisasikannya, belum. Mohon doa, Pak ya, mohon doa Bu ya, mudah-mudahan nanti ke depan salafiyah juga punya perguruan tinggi ya. Bapak Ibu semuanya, yayasan kami sampaikan ya, kerjasama dengan pesantren-pesantren yang ada di sekitar. Pesantren yang ada di sekitar kita ini yang dekat dengan salafiyah adalah yang pertama, yang kelihatan pesantrennya dari sini hanya beberapa langkah saja, itu pesantren Darul Falah. Kemudian yang ada di Blok Demangan kurang lebih nggak sampai 1 kilo, 600 meter lah dari sini ke sana, itu juga di sana ada pesantren Darul Furqon. Santri-santrinya itu adalah banyak yang di MI, banyak yang di MTS, banyak juga yang di aliyah. Kami berterima kasih kepada ya Khodimatul Ma'had Darul Falah, Darul Furqon yang ada di Bode ini, yang sekitar salaf yayasan kita, yang telah banyak memasukkan anak-anak santri-santrinya ke salafiyah ini. Ya, murid ada yang di MI, ada yang di MTS, ada yang di aliyah. Kami sangat bangga ya kehadiran mereka dari pesantren-pesantren ini. Karena apa? Karena mereka yang dari pesantren itu adalah di sana ada program unggulan yang bisa menjadi nilai jual kepada masyarakat. Apa unggulannya? Unggulannya baik Darul Falah maupun Darul Furqon, unggulannya adalah tahfidzul Quran, qiraatul Quran, di samping qiraatul kutub aturos ya. Sudah terbukti ya, kegiatan-kegiatan seni MTQ yang telah dilaksanakan di MTS ini dengan sekolah lain ya, pernah ada yang baru saja menjadi juara MTQ putri ya.
Itu dari mana? Dari pesantren. Anaknya tinggal di pesantren. Jadi mudah-mudahan pesantren kita yang ada di sekitar kita ini mudah-mudahan semakin besar, semakin banyak santrinya. Otomatis kalau banyak santrinya, mereka juga nanti akan menyekolahkannya secara formal di Salafiyah, baik di MTS maupun Aliyah, ya. Walaupun kita tidak punya pesantren tersendiri, kami terus terang saja Bapak Ibu semuanya berkeinginan mendirikan pesantren sendiri yang ada di dalam Salafiyah ini. Sejak zamannya Pak Jahrudin masih hidup, ya, beliau sangat menghendaki adanya ponpes di Salafiyah ini. Termasuk sekarang, ya, Pak Kusnan juga menghendaki adanya pesantren khusus yang tinggal di Salafiyah. Ya, tapi sampai sekarang masih belum Allah izinkan, masih belum mendapatkan santri. Tapi kami berharap dengan kerjasama dengan pesantren-pesantren yang ada di sekitar kita ini, ya, mudah-mudahan Salafiyah ke depan semakin berkembang, semakin pesat, semakin banyak muridnya, ya. Kemudian juga selanjutnya untuk menambah jumlah murid MTS, ya, yayasan juga telah bersepakat agar MI Salafiyah yang paling banyak muridnya, jumlahnya muridnya berapa Bapak Ibu? 1000 lebih, luar biasa nih. MI yang paling banyak muridnya di Kabupaten Cirebon adalah MI Salafiyah, luar biasa, sampai 2 shift, lulusannya banyak. Kami berharap kepada, ya, mudir MI agar mereka lebih banyak dimasukkan ke MTS Salafiyah sendiri. Kalau berhasil, himbauan, ajakan, dorongan kami, ya, kepada MI berhasil. Kami sudah menanyakan kepada Pak Haji Tisna bagaimana Pak Haji Tisna realisasinya rekrut anak-anak MI, ya, untuk dimasukkan ke MTS bagaimana? Ya, sudah ditangani Pak oleh wali kelas masing-masing. Mudah-mudahan mereka akan banyak masuk ke MTS. Terima kasih Pak Haji. Mudah-mudahan ini menjadi kenyataan, ya. Mereka banyak masuk ke MTS Salafiyah sendiri, sehingga tahun depan, ya, mudah-mudahan MTS kita akan lebih banyak lagi kelasnya. Tahun sekarang, ya, tahun yang lulus sekarang itu jumlahnya 6 kelas. Mudah-mudahan, ya, tahun demi tahun lulusan MTS kita ini akan semakin banyak, ya. Mudah-mudahan, ya, Allah akan memberikan pertolongan pada Salafiyah ini, karena memang awal mulanya Salafiyah ini adalah muridnya 1-2. Saya lulusan MTS ini dari sini tahun 74. Berapa jumlahnya? 13 orang, laki-laki semua, ya. Kakak kelas saya tahun 73, berapa lulusannya? 4 orang, laki-laki semua. Yang pertama tuh 1, berapa lulusan tuh 1? Jumlahnya 11 orang, laki-laki semua. Tuh, coba, luar biasa, ya, luar biasa guru-guru MTS Salafiyah ini, ya. Tapi alhamdulillah, ya, tiap tahun demi tahun, periode demi periode, MTS semakin banyak berkat keuletan, kesabaran, kehebatan guru-guru madrasah sanawiyah ini, ya, sehingga kemudian sampai tahun sekarang jumlahnya hampir sama dengan MTS negeri. Alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan dari Aliyah yang masih ceritanya masih buruk, ya, masih buruk. Mudah-mudahan nanti nasib Aliyah juga akan seperti sanawiyah ke depan, ya. Ke depan mudah-mudahan akan seperti MTS kita ini, ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, dari kami yayasan tidak banyak lebar lagi, ya, cukup sekian saja, ya. Dan akhirnya kami menyampaikan terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu semuanya, dan mohon maaf atas segala kekurangan kedoifan kami para pengurus yayasan, ya, dalam lembaga-lembaga Salafiyah ini. Sekian saja, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, tadi sebelum saya naik, anak putra udah celenting gini, sambutan maning. Ya mohon maaf ya adik-adik kelas 9, isinya sambutan-sambutan. Tapi tenang, sambutan saya beda. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Guru. Izinkan saya dan perkenalkan, nama saya Nurul Hamidah. Mungkin belum terkenal nama Nurul ini, tapi yang terkenal namanya CH. CH, Pak, CH Pak. Jadi saya di sini mungkin dihubungi oleh pihak guru, Bu berkenan untuk menjadi sambutan mewakili orang tua atau wali murid. Tapi saya merasa di sini saya memberikan sambutan testimoni sebagai seorang alumni MTS As-Salafiyah Bode. Ya, saya juga pernah mewakili jadi guru di MTS As-Salafiyah Bode dan sekarang berganti menjadi orang tua. Anak-anak putra, saya mau nanya, saya alumni saya masuk ke MTS As-Salafiyah Bode tahun 1997. Berapa tahun saya di sini menjadi alumni? Coba masih bisa mikir nggak? Dari tahun 1997 ke 2004, berapa tahun? Yang bisa jawab acungkan tangan. Dapat door prize dari saya. Wah guru janganlah. Berapa mas? Itu udah ngacung. Hah? Sini mas, sini mas. Saya bawa door prize, izin bapak ibu ya. Sini. Sini ibu bawa door prize. Mohon maaf door prize-nya nggak banyak ya. Sinilah. Iya. Mohon maaf bapak ibu, saya nggak bawa banyak door prize. Iya. Berapa tahun? Dari tahun 1997 ke 2004? 24 tahun. Betul bu? Sahih, terima kasih mas. Alim lah. Sip. Mau door prize lagi? Oke. Kurang kencang, mau door prize lagi? Asik. Tenang, biasanya kalau sambutan kan dengerin terus, bosen ya. Sekarang gantian. Biar saya yang akan mendengarkan cerita dari adik-adik sekalian. Karena saya juga seorang guru, seorang dosen, jadi tahu rasanya. Ya, pernah mendengarkan sekitar 24 tahun saya sekolah sampai mendapatkan gelar doktor. Mohon maaf Bapak, saya nggak disebut sebagai alumni MTS As-Salafiyah. Jadi jenderal, kepala sekolah, dosennya nggak disebut Pak, sedih saya Pak. Ya, mohon mungkin kedepannya banyak yang menggantikan saya menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini biasanya kalau sambutan yang paling utama ucapan terima kasih kepada Dewan Guru, lalu ucapan permohonan maaf. Biasanya seperti itu. Saya sudah latihan tapi ternyata lupa semua begitu di atas panggung sini. Jadi mohon izin kalau penampilannya saya stand up komedi atau mungkin seperti Ustazah Mumpuni seperti itu. Adik-adik, siapa yang kemarin buka puasa di rumah saya? Acung tangan. Cakep. Mau door prize lagi? Mau, boleh. Yang mau maju. Yang mau maju. Yang mau maju. Jangan Pak, jangan dipaksa. Saya pengen tahu bagaimana didikan santri As-Salafiyah ketika diminta maju. Ada yang mau door prize? Silahkan maju. Silahkan maju. Ayo. Tidak berlaku untuk kalangan keluarga sendiri. Wah, padahal saya bisa berdiri di sini atas didikan dari MTS As-Salafiyah Bode yang namanya mimbar pelajar.
Itu membentuk saya sehingga saya berani menjadi orang yang terbiasa berbicara di depan umum. Terima kasih para Dewan Guru atas didikan dari pengasramaan. Kala itu saya masih ingat sekali belajar untuk khitobah. Itu yang membekas dari hati saya yang 27 tahun kemudian berdiri sebagai orang tua. Di sini ada legendnya Ibu Aam. Ibu Aam tuh legend. Pasangannya Pak Samsudin. Pak Samsudin kecil, karena ada yang Pak Samsudin gede juga. Seperti itu. Di sini ada Pak Kalim, ternyata teman SMA. Dan Ibu Aulia Besti yang duduk sebangku bersama saya di pojokan kelas sana. Ada yang mau door prize? Silakan maju. Satu lah, saya tunggu. Door prize-nya sama semua kok, bentuknya seperti itu. Pak, kumaha ieu? Aduh, tak aja berani. Oke, kalau gitu saya mau tanya dulu teman-teman, yang perempuan, yang cowok, dari sini yang paling bandel, yang paling terkenal bandel siapa? Mana orangnya? Mana orangnya? Yang paling bandel, mana orangnya? Oh, Mak. Selain Mak, yang terkenal siapa di sini? Maju. Mana orangnya? Yuk maju Mas. Mana orangnya? Wes. Wah, nggak ada yang berani nih. Door prize-nya saya balik lagi kalau begitu. Door prize-nya nggak banyak sih, cuma beberapa lembar warna biru. Loh, wah, Pak Samsudin datang naik, yang paling bandel. Oh bukan, siapa? Oke, sini. Oh, bapaknya izin. Siapa yang mau door prize? Silakan maju. Yang mau maju. Yuk sini Mas. Wes. Oh, you are the person. Come here. Comehere. Yuk sini Mas. Ayo belajar, tunjukkan keberanianmu. Ayo sini. Siapa yang mau? Yang mau door prize-nya? Hah? Masya Allah, Pak Samsudin, apakah santri-santri MTS tidak seberani ini? Mana tunjukkan yang berani maju ke depan. Oke, kalau misalkan nggak berani santrinya, bu gurunya, anak-anak kelas 7-8, ada yang mau door prize? Sini maju. Maju. Sini Mas. Sini. Mau door prize Mbak? Oke. Masih banyak. Pertanyaannya adalah, mengapa Anda senakut itu ketika maju ke depan? Kenapa? Padahal Anda siapa yang mau, silahkan maju. Biasanya teman-teman begitu traumanya ketika maju harus dipermalukan terlebih dahulu. Selagi kita benar, saya rasa tidak perlu takut kalau kita disuruh maju. Semoga ini bisa menjadi didikan kepada para Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika kita merasa benar, tidak perlu takut untuk maju ke depan. Door prize lagi? Oke. Saya minta 3 orang ke atas. Saya mau uji tes. Silahkan. 1, 2, 3. Oke, Ibu monggo. 1, 2. Yang putra enggak? Wes, putra. Izin Pak, kan dibilangin saya stand up comedy di sini, nggak apa-apa ya? Atau cuma 5 menit di sini? Nggak apa-apa, saya turun. 30 menit.
Door prize-nya cukup. Oh, mohon maaf karena kesempatan gratis cuma sekali, selanjutnya tidak akan semudah itu. Wih, makanya kalau ada kesempatan cari, cepet ambil. Kalau ada MA Salafiyah free, ambil. Setuju Pak ya? Setuju. Saya juga alumni MA Salafiyah negeri 1. Saya mau coba. Wes, tenang. Bismillahirrohmanirrohim. Mas, kelas 3 ya. Saya mau tanya, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tenang. Saya nggak akan fa'ala yaf'uluna fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun. Wis, masih hafal. Tenang. Saya mau tanya, Mas, tahu nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu? Bisa? Coba assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia arti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa guys? Dalam apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya Keselamatan, kedamaian, Keselamatan. keselamatan, keselamatan, murah, semoga, selamat, selama, apa sih? Semoga selamat, Semoga selamat. Semoga keselamatan dan keberkahan. satu. Assalamualaikum. Sabar Bu, sabar. semoga keselamatan, Semoga keselamatan dan keberkahan. Semua atas Yang benar yang lengkap. ini lengkap nih Bu, lengkap. Semoga diberi ya. Semoga diberi keselamatan. Semoga diberi keselamatan dan keberkahan di atas atasmu. Rahmatmu. Bukankah assalamualaikum tuh artinya salam sejahtera untuk kita semua? Betul nggak Ibu Nur? Betul? Serius Bu? Sebentar. Pak Haji Kusnan, Bapak guru saya sampai di Man Alia loh Bapak. Ingkang saya ini pun artinya pun apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, izin mic mana mic? Kira-kira apa? Nih yang bener nih terjemahan dari Pak Kiai Kusnan, guru saya. Dengerin ya. Coba arti terjemahan dalam bahasa Indonesia lafaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, Leres Pak. semoga keselamatan dan keberkahan Allah tetap padamu. Begitu Mas. Tepuk tangan dong buat Pak Kusnan. Mohon maaf Bapak Ibu para Dewan Guru, seringkali kita lupa dengan hal yang paling dasar dari agama kita tentang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebuah doa yang paling indah, jadi tidak akan bisa disamakan dengan hanya salam Pancasila, salam sehat, salam bahagia, karena semuanya terinclude di situ. Masih mau door prize? Door prize-nya ganti. Tugasnya ini Mbak. Bapak Ibu datang? Wes datang. Tugas kalian adalah ini, kalau mau dapat uang 50.000 rupiah. Mau? Wes.
tugasmu ini. Wis, sabar. Wis. Waduh. Ada apakah ini? Lari. Iya, ngapain? Lari kenapa? Kanan kiri, Mbak, cium pipinya. Wes, ya sini naik lagi. Waduh. Wes. Saya cuma minta mereka cium tangan, cium pipi kanan kiri bapak ibumu. Cium tangan sebelum bapak ibumu menjadi jasa dia, nak ya. Nggak perlu malu miliki orang tua seperti mereka. Bangga kan? Bangga banget. I love you, Mama. Yuk. Alhamdulillahirobbilalamin. Karena Bapak sujud syukur. Terima kasih, Bu. Ketahuan transfer. Iya. Pertanyaannya, kalau anak punya duit dikasih ke orang tua kagak ya? Gitu. Masih ada satu door prize lagi. Mau satu lagi? Saya minta satu orang maju ke depan. Yang berani maju ke depan. Terakhir, mohon maaf, saya melebihi waktu. Mohon maaf Bapak Ibu. Siapa yang mau? Dari tadi laki-laki baru satu nih. Yang paling bandel yang mana? Sini mas. Door prize mas, door prize. Tepuk tangan dong. The boy band. The boy of the year. Siapa namanya ini? Cek ya. Ini paling terkenal nih. Saya mau nanya, Mas, paling bandel? Bener Bu Nuria, paling bandel? Enggak. Tapi sebenarnya yang paling bandel itu yang paling bagus. Karena saya percaya orang yang paling bandel itu mentalnya kuat. Seperti itu. Saya percaya kamu akan menjadi orang hebat di masa yang akan datang, nak. Amin. You will be the great person. Oke? Orang yang seperti ini percaya sukses di masa yang akan datang. Cuma satu, cuma dua. Gak peduli orang mau ngomongin apa, yang penting kamu nurut sama guru, sama orang tua, berkah. Setuju Mas? Setuju. Cakep. Salim. Alhamdulillah. Ya, kayaknya sekian saja karena udah 5 menit ya Bapak Ibu. Atau lanjut? Oh lanjut. Terima kasih, I love you guys. Ya, Bapak Ibu, kami mewakili dari orang tua murid mengucapkan sedih. Sedih anak saya nanti setelah lulus ngapain gitu kan ya Bu ya. Pulang ke rumah, jegeni HP ndeleng TV, jegeni HP ndeleng TV ya. Tapi kalau lagi sekolah enak, mangkat kan enak ya. Lenggak rumah gitu. Tapi begitu lulus, ya kembali tanggung jawab itu kembali ke orang tuanya. Kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan kenangan yang begitu indah bagi anak-anak kami. Bercerita bahwa ini adalah sekolah kami. Sebagaimana saya alumni di sini, ketika menuliskan portofolio, riwayat hidup, saya cantumkan MTS Asanafiah Bode sebagai tempat saya menimba ilmu ketika masa-masa menengah dulu. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf kalau sambutannya kelamaan nggih. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.